Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita, yakni tentang Asmaul Husna yang kedua dan yang ketiga, Al-Mumit dan Al-Baqi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar akidah akhlak di rumah. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian buka buku akidah akhlak kalian halaman 90 dan halaman 91. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna yang kedua dan yang ketiga, Al-Mumit dan Al-Baqi. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, Asmaul Husna yang sebelumnya, yakni Al-Muhyi, Allah yang maha menghidupkan, maka Allah juga memiliki sifat Al-Mumit, Allah yang maha mematikan. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala akan merasakan kematian sebagaimana Allah mengutus malaikat pencabut nyawa, yakni malaikat Israel, untuk menyambut nyawa setiap makhluk yang bernyawa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, walikulli ummatin ajal, tiap-tiap umat memiliki batas waktu ajal, yakni kematian. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang waktunya mereka, la yastakhirun, sa'ah, tidak dapat mengundurkan, wala yastaqdimun, dan tidak juga bisa memajukannya. Maka kematian ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak ada yang tahu satupun kapan dan di mana kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada slide ini Ustazah sajikan dua gambar. Gambar yang pertama adalah kematian dan gambar kedua adalah keadaan kita sedang tidur. Gambar yang pertama adalah kematian, seseorang yang sedang meninggal kemudian ditangisi oleh keluarga, kerabat, orang terdekat, dan bahkan tetangga dan lain sebagainya. Pada keadaan ketika kita meninggal, maka seluruh tubuh kita sudah tidak aktif, jantung sudah tidak lagi berdetak, aliran darah juga telah berhenti, kemudian kita juga sudah tidak bernafas, dan kita bukan lagi di alam kehidupan dan berpindah kepada fase alam selanjutnya. Kemudian ketika kita tidur, anggota badan kita masih tetap aktif, jantung tetap berdetak, aliran darah mengalir dan bernafas, hanya mata kita saja yang sedang terpejam. Oleh karena itu, Allah juga berfirman di surah Az-Zumar ayat 42 di halaman 91 buku kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa risil ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi dari ayat tersebut bahwa kematian tersebut adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika kita tidur kemudian bangun lagi, Allah memberi kesempatan kita untuk kembali beribadah kepada Allah dan melaksanakan kegiatan sosial lainnya. Oleh karena itu, dalam Islam, sebelum tidur dan sesudah bangun tidur, kita dianjurkan untuk berdoa sebagaimana yang telah kalian amalkan setiap hari. Doa sebelum tidur yakni Bismillahirrahmanirrahim, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kemudian doa sesudah bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebagaimana yang kita ketahui,
bahwasanya ada beberapa takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diketahui oleh manusia siapapun. Yang pertama adalah rezeki. Rezeki ini bisa berbentuk apapun seperti harta benda, kesehatan, kelengkapan anggota tubuh, kemudian kehangatan keluarga, banyaknya teman, kemudian banyaknya kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Apapun yang kita rasakan ini termasuk rezeki. Kemudian yang kedua jodoh, itu juga tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga umur atau kematian, ini juga tidak ada yang tahu kapan dia akan meninggal dan di umur berapa dia akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal lainnya adalah kiamat. Kiamat juga menjadi rahasia dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, bahkan nabi, rasul ataupun malaikat pun tidak akan tahu tentang datangnya kiamat, tentang rezeki seseorang, kemudian jodoh seseorang, bahkan kematian seseorang. Kemudian Asmaul Husna yang kedua, yakni Allah yang Maha Kekal. Ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang kekal, tidak akan binasa. Sebagaimana penggambaran di bawah ini, saya sampaikan di slide ini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama adalah gambar tanaman yang disiram oleh pemiliknya. Dia akan tumbuh, berbunga, memiliki keindahan, tapi pada akhirnya dia akan layu, mati juga. Kemudian ada juga gambar yang di bawahnya, yaitu gambar ayam sedang menetas. Dia akan tumbuh dari kecil, besar, namun pada akhirnya juga tidak akan kekal. Dia akan dipotong, dia akan mati, dipotong, kemudian kita menjadi konsumsi makanan kita. Begitu juga dengan gambar selanjutnya, adanya hutan dengan banyaknya pohon dan tanaman, namun pada akhirnya juga tidak akan kekal, ditebang manusia untuk dibuat atau diproduksi untuk kegiatan diri sendiri atau yang lain, membuat rumah atau membuat kerajinan dari kayu dan lain sebagainya. Ini merupakan beberapa contoh bahwa makhluk Allah tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita sendiri, kita juga tidak akan kekal, tinggal menunggu kapan Allah mengambil kita sampai umur berapa. Kemudian ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah kekal. Ini merupakan salah satu dalilnya di dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Allah, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi kekekalan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat mematikan segala sesuatunya, makhluknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mampu menghidupkan segala kehidupan di dunia ini, makhluk-makhluknya juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan 3 unsur kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam 99 Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pembelajaran kita tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Terima kasih dan jangan lupa absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.